banget teman-teman. Mulai dengan persiapan peralatan seperti spear gun, kacamata selam, snorkel, pemberat, dan wetsuit atau baju selam. Untuk baju selam, saya memakai yang berbahan open cell dengan ketebalan 3 mm. Jenis ini lebih hangat dan nyaman digunakan, apalagi untuk penyelaman malam hari. Tapi sebelum dipakai, bagian dalamnya harus dilumuri pelumas supaya mudah masuk ke badan. Kenapa harus pakai pemberat? Fungsinya untuk memudahkan ketika menyelam dan tetap stabil ketika eksplorasi di bawah laut. Tubuh kita punya daya apung alami, jadi tanpa pemberat bakal sulit menyelam. Saya pribadi hanya menggunakan 3 kg. Jumlahnya menyesuaikan tergantung berat badan dan kenyamanan masing-masing. Semua peralatan sudah siap. Kita butuh berjalan sekitar kurang lebih 50 meter menuju titik turun. Oh ya, jangan lupa basahi dulu kacamata selam agar tidak berembun saat digunakan. Ini adalah salah satu spot andalan saya untuk berburu berbagai jenis seafood, walaupun kondisi air di sini jarang jernih karena banyak muara di sekitarnya. Penyelaman pertama bertemu gurita pasir, gurita yang aktif walaupun di malam hari. Ukuran untuk jenis gurita ini relatif lebih kecil dibandingkan gurita batu. Ada ikan tambak yang berukuran pajari, lumayan menjadi tangkapan tambahan. Ada lobster bambu yang berukuran sangat kecil, jangan ditangkap, biarkan tumbuh lebih besar lagi. Dari kejauhan ada ikan jenggo yang warnanya sangat kontras. Untuk jenis ikan ini ukurannya relatif kecil, jadi ini adalah ukuran yang layak ditangkap. Di celah karang ada kepiting yang bermotif totol, tidak saya tangkap karena rasa dan tekstur dagingnya yang kurang cocok di mulut saya. Cukup terkejut, saya pikir ikan kerapu macan, ternyata ikan buntal beracun. Jangan coba-coba nekat menangkap dan mengkonsumsi ikan ini kalau tidak tahu cara mengolahnya, risikonya sangat fatal. Lebih baik tangkap cumi-cumi yang rasanya lezat dan ikan yang lain seperti ikan baronang ini yang sudah pasti aman dikonsumsi walaupun tidak kena. Oh ya, di spot ini ikan baronangnya sangat banyak dan ini adalah salah satu jenisnya, jadi usahakan pilih yang paling besar. Ada ikan yang mirip seperti kuaci, saya tidak tahu nama ikan ini apa. Ada sidat laut, tidak saya tangkap karena bukan target malam ini. Ini bukan sidat laut, tapi teman menyelam saya dan ini hasilnya, lumayan ada sotong juga. Ada penyu yang sedang berenang santai. Ketika saya coba dekati, ternyata saya justru diserang, mungkin karena merasa terganggu dengan pencahayaan senter yang saya gunakan. Pindah ke sisi lain, saya menemukan bebatuan yang bergerak, ternyata sarang gurita. Karena kondisi air sangat keruh, saya berusaha menembak gurita ini sebelum naik ke permukaan untuk mengambil nafas. Kalau tidak, saya pasti akan kesulitan menemukan titik lubang gurita ini dari permukaan. Saya coba kocok-kocok, ternyata sulit keluar karena batu-batu yang tadi dimasukkan menjadi pegangannya dari dalam. Lihat bagaimana keruhnya air ini. Karena kesulitan, saya minta bantuan ke teman. Dan saya ditawari menggunakan kail yang biasa dibawa. Lihat keduluan tentakelnya sampai putus. Akhirnya gurita ini keluar juga. Gede banget teman-teman. Perang kima jangan ditangkap karena dilindungi. Cukup nikmati keindahannya seperti segerombolan ikan Nemo ini. Belut laut bercolak belang. Ada ikan kulit pasir, lumayan menjadi tangkapan tambahan. Ada kerang putih, sayang saya tidak bawa bondrite atau wadah, skip. Ada ikan kerapu, biarkan ditangkap kalau ukurannya sudah besar. Beginilah hiu tokek istirahat di celah lubang karang. Ada yang tahu ini apa? Yang pastinya bukan kuburan, tapi ini adalah beton yang sengaja ditaruh sebagai rumah ikan. Ada lobster bambu, saya skip karena masih kecil.
ketemu ikan sweet lip atau kenike. Sayang tidak kena, dan keduluan masuk ke celah karang. Jangan paksa dikeluarkan karena akan merusak karang. Perburuan malam ini cukup. Lihat, air sedang pasang. Karena terbawa arus, saya sampai naik ke pantai jauh dari posisi turun tadi. Awas, cat! Cat! Lihat, air laut naik sampai lokasi parkir. Keesokannya, saya menyelam lagi di lokasi yang berbeda, tapi dekat dari spot yang semalam. Target malam ini lobster. Saya turun bersama seorang kawan dalam keadaan hujan. Turun pertama langsung ketemu lobster bambu yang ukurannya sudah layak ditangkap. Tidak membuang kesempatan, saya tembak. Akhirnya mau dimasak-masak nanti bertambah. Tepat di samping saya, kawan yang tadi sedang menembak lobster juga. Ini adalah lobster batik. Di depan saya, kawan yang tadi menemukan lubang gurita. Dikocok-kocok sebentar, akhirnya keluar dengan sendirinya. Lihat, gurita ini menyerang fins atau sepatu selam saya. Ada sotong, skip karena ukurannya masih kecil. Dari permukaan air yang keruh terlihat ikan belana, lumayan menjadi tangkapan penutup di malam kedua ini. Malam ini durasi menyelam lebih cepat, kurang lebih hanya 1 jam karena spot yang sempit untuk eksplor. Lumayan target lobster malam ini sudah tersampaikan. Setelah 2 malam kemarin menyelam di spot yang berbeda, akhirnya kita kumpulkan beberapa hasil yang cukup untuk dimasak hari ini. Lokasi masak kali ini berbeda dengan lokasi di video sebelumnya. Kita coba di tempat baru yang suasananya tidak kalah tenang dan adem buat bakar-bakar. Ini adalah salah satu pantai favorit saya buat camping dan berburu ikan. Ini tentakel gurita yang butuh saat sulit dikeluarkan. Jangan lupa digeprek sebelum direbus, fungsinya untuk memecah serat otot pada daging gurita agar tidak alot saat dimakan. Saat direbus, jangan lupa tambahkan batang serai dan geprekan bawang putih. Fungsinya untuk menghilangkan bau amis pada gurita. Walaupun sebenarnya gurita ini masih fresh.
Sembari menunggu gurita direbus, kita persiapkan bumbu-bumbu dan toppingnya dulu. Kali ini kita akan mencoba marinasi gurita dengan nanas sebelum digrill. Fungsinya sama seperti daun pepaya agar gurita tidak alot. Tapi sayang saat dimarinasi menggunakan nanas saya lupa ngambil video, hehe.